Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir merespon imbas tak keluarkan visa Israel Indonesia di stop di kejuaraan dunia. Masih berada di luar untuk segera menempatkan. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora Jakarta, Erick menyoroti keputusan IOC, di mana di situ dijelaskan bahwa event-event dunia yang berencana digelar di Indonesia mendapat perhatian. IOC bukan memberhentikan, tapi merekomendasikan untuk tak digelar di tanah air, sehingga peluang negosiasi masih bisa berjalan. Jadi salah jika dianggap Indonesia dibekukan di cabang olahraga dunia. Indonesia masih bisa mengikuti sejumlah multi-event internasional. Pemerintah sendiri masih tetap fokus pada blueprint rencana mengirimkan atlet terbaik untuk berprestasi di kancah dunia. Bila ingin menjadi tuan rumah Youth Olympic atau Olimpik atau mungkin tuan rumah dari event Olimpiade lain sementara ditunda. Nah, ini penting loh kata-katanya. Lalu juga di situ ada merekomendasikan, jadi bukan memberhentikan, merekomendasikan bahwa event-event ya dunia yang mungkin ada rencana, kalau ada rencana di Indonesia dapat menjadi perhatian. Nah tentu ini hal yang saya rasa bukan sesuatu yang tidak bisa menjadi bahan pembicaraan. Karena beberapa case di dunia ya tetap kesempatan berdiskusi bersama tentu IOC terbuka. Nah, karena itu saya mendukung penuh ya sebagai Kementerian Olahraga ya kepada KOI ya untuk terus berbicara, berbuka komunikasi, dan juga mencari jalan keluar. Jadi ini sesuatu yang masih dalam arti pembicaraan. Nah tentu kami dari Kemenpora terus menjalankan blueprint kami. Blueprint yaitu ada event-event internasional yang harus kita ikutin. SEA Games, Asian Games, ya. Mungkin Youth Olympic, Olimpiade, tetap kita harus punya blueprintnya. Apalagi pemerintah pusat, ya Bapak Presiden menginginkan kita sudah mulai fokus ke 17 cabur unggulan. Ya, ini yang kita sama-sama mohon dukungan media, jangan sampai seakan-akan kita dibekukan, tidak bisa mengirim atlet. Ya tidak. Ya, kita masih melakukan pengiriman atlet, tetapi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa ke depan karena kita juga mesti tertib anggaran, efektif efisiensi, ya efisien, semua cabang olahraga yang mengirim atlet itu adalah harus tentu atlet yang terbaik supaya ya misi yang kita mau lakukan bahwa olahraga menjadi duta bangsa ya dan mencerminkan kedikdayaan bisa menjadi bagian utama dalam pengiriman atlet itu. Nah ini yang kira-kira mungkin saya ingin sampaikan ke media, konteksnya jangan sampai seakan-akan ya dunia kita, dunia olahraga berhenti total, tidak. Ya tetap kita mendorong sesuai dengan blueprint kita ke depan bagaimana olahraga ini menjadi bagian penting pembangunan karakter bangsa dan juga mengibarkan. Sebelumnya, IOC memutuskan untuk melarang seluruh pertandingan internasional yang diatur IOC digelar di Indonesia, termasuk Olimpiade, akibat penolakan visa atlet Israel dalam kejuaraan dunia gimnastik artistik di Jakarta. Keputusan ini diterapkan hingga pemerintah Indonesia dapat menjamin seluruh atlet terlepas kewarganegaraan mereka bisa tampil di event olahraga. IOC juga merekomendasikan seluruh federasi internasional untuk tidak menggelar event atau pertemuan apapun di Indonesia hingga masalah ini terselesaikan. Keputusan diambil IOC dengan alasan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap atlet ke depannya.
Kita ke informasi selanjutnya. Setahun pemerintahan Prabowo Gibran ditandai dengan berubahnya struktur kementerian. Badan Penyelenggara Haji dan Umroh berubah menjadi Kementerian Haji, sementara Kementerian Badan Usaha Milik Negara turun status menjadi Badan Pengaturan BUMN. Awal September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan kementerian baru dalam susunan nomenklatur kementerian di dalam pemerintahannya, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Prabowo pun melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, serta Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Pelantikan keduanya dilakukan bersama dengan pelantikan menteri-menteri lain dalam reshuffle kabinet. Dengan dibentuknya Kementerian Khusus Haji, pemerintah berharap bisa memberikan pelayanan haji yang maksimal kepada umat. Beliau menyampaikan apapun yang perlu lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Dhanil merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Presiden juga meminta agar Kementerian Haji bisa memberantas mafia haji di Indonesia. Presiden perintahkan kepada saya untuk pastikan jangan ragu terkait dengan praktek-praktek korupsi agar disapu bersih. Agar praktek korupsi di haji, kemudian praktek kartel di perhajian itu disapu bersih. Penanganan kasus dugaan korupsi haji menjadi pekerjaan rumah besar saat ini bagi kementerian baru tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji termasuk milik mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qomas. Usai perkara naik ke penyidikan, KPK lalu mencegah Yakut bepergian ke luar negeri. Sementara BP Haji naik menjadi Kementerian BUMN justru berganti menjadi Badan Pengaturan BUMN. Keputusan ini tercantum saat pengesahan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara oleh BUMN awal Oktober 2025. Dan keempat, atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pengesahan RUU BUMN dilakukan setelah Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui RUU tersebut. Imbas disahkannya RUU, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun berubah. Hal ini didasari karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah BPI Danantara. Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengingatkan agar perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan tumpang tindih antara regulator dan operator. Semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Selain perubahan nomenklatur, Undang-Undang baru BUMN juga mengatur sejumlah poin lain, termasuk larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kembali di Sindo Sore, pemirsa PSSI akhirnya buka suara terkait pencarian pelatih baru Timnas Indonesia mengganti Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan keputusan kali ini harus diambil dengan hati-hati mengingat posisi Indonesia di ranking FIFA masih terbilang rendah. Erick mengatakan proses mencari pelatih baru bukanlah hal yang mudah.
Peringkat Indonesia yang masih berada di luar 100 besar dunia versi FIFA disebut menjadi salah satu tantangan terbesar untuk mendatangkan pelatih berkelas ke Indonesia. Assalamualaikum. ET menegaskan saat ini PSSI tengah fokus menciptakan program jangka panjang untuk membangun timnas yang lebih kompetitif. Ia mengaku sudah mengaktifkan jaringan internasionalnya untuk mencari pelatih yang tepat untuk mendukung visi tersebut. Supaya bahwa yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Sintayong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi ya kembali ya kita nggak bisa menutup mata apakah Coach Sintayong tidak sukses, apakah Coach Indra tidak sukses. Ya, Coach Indra membawa juara SEA Games 32 tahun. Ya kan? Nah, sama dengan coach-coach yang lainnya kita harus apresiasi termasuk Coach Nova.